Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada angka yang disajikan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan akuntansi, ketepatan estimasi, dan kemampuan dalam mengoreksi kesalahan. Untuk memahami hal tersebut, pada video ini akan membahas tentang PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Mari kita simak bersama. PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAS. Standar ini merupakan adopsi penuh dari IAS 8, Accounting Policies, Change in Accounting Estimate and Error, yang dikeluarkan oleh IASB. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan laporan keuangan serta daya banding laporan keuangan suatu entitas sepanjang waktu maupun dengan entitas yang lain. PSAK 208 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 untuk amandemen terkait referensi kerangka konseptual dan amandemen definisi material. Keduanya berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Opsi penerapan dini untuk periode sebelumnya telah dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan jika seluruh pengaturan IFRS terkait adopsi secara bersamaan menjadi asal. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Jika suatu PSAK mengatur suatu transaksi secara spesifik, kebijakan yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Namun, jika tidak ada, manajemen mengembangkan kebijakan yang menghasilkan informasi relevan dan andal. Informasi dikatakan andal jika menyajikan secara jujur posisi keuangan, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap dalam seluruh hal yang material. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan dengan kebijakan yang berbeda. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi hanya jika disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi lebih andal dan relevan. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sebelumnya tidak terjadi atau tidak material bukanlah perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, yaitu seolah-olah kebijakan baru tersebut sudah selalu diterapkan, namun penerapan retrospektif tidak wajib dilakukan jika hal tersebut tidak praktis. Contohnya, perubahan metode penilaian persediaan biaya rata-rata ke FIFO. Terdapat dua situasi pengungkapan. Yang pertama, jika perubahan terjadi karena PSAK baru, entitas mengungkapkan judul PSAK, sifat perubahan, dan jumlah penyesuaian per pos. Yang kedua, jika perubahan bersifat sukarela, entitas mengungkapkan sifat perubahan, alasan mengapa kebijakan baru memberikan informasi lebih andal dan relevan, jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan menjelaskan kondisi yang menyebabkan perubahan tersebut. Bagaimana kebijakan baru diterapkan, serta sejak kapan kebijakan tersebut mulai berlaku. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan serta kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perusahaan ini dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, bukan dari koreksi kesalahan. Contohnya, piutang tak tertagih, nilai realisasi neto persediaan, umur manfaat aset tetap, dan kewajiban garansi. Perubahan estimasi diterapkan secara prospektif pada laba rugi, periode berjalan, atau periode berjalan dan mendatang jika berdampak pada keduanya. Jika sulit membedakan antara perubahan kebijakan dan perubahan estimasi, maka diperlakukan sebagai perubahan estimasi. Entitas wajib menggunakan sifat dan jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan atau periode mendatang. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian atau kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan
yang timbul dari kegagalan penggunaan informasi andal yang sebenarnya tersedia saat itu. Kesalahan mencakup kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan interpretasi fakta, dan kecurangan. Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi. Estimasi adalah perkiraan yang direvisi karena informasi baru, bukan karena ada kesalahan sebelumnya. Kesalahan material dikoreksi secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali informasi komparatif. Koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi periode ditemukan. Pengungkapan kesalahan mencakup sifat kesalahan, jumlah koreksi per pos laporan keuangan, dan jumlah koreksi pada awal periode sajian paling. Lalu di sini ada ketidakpastian retrospektif. Dalam beberapa kondisi, penerapan atau penyajian kembali retrospektif adalah tidak praktis. Misalnya, jika data periode sebelumnya tidak tersedia atau tidak dapat direkonstruksi dalam kondisi tersebut, entitas menerapkan kewajiban baru atau melakukan koreksi secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Selain itu, entitas tidak boleh menggunakan peninjauan ke belakang untuk membuat asumsi atau maksud manajemen periode sebelumnya. Nah, itulah pembahasan mengenai PSAK 208. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat membantu kita memahami perbedaan antara kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Terima kasih sudah menyimak.